Selamat datang di channel Menelusuri Sejarah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan sejarah yang sangat penting dan menarik, yaitu kisah tentang bagaimana Islam pertama kali hadir di Nusantara, menyebar secara bertahap, hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh makna, toleransi, dan kebijaksanaan. Sebelum Islam hadir, Nusantara merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Pengaruh Hindu dan Buddha mendominasi, dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Selain itu, animisme dan dinamisme juga masih dianut oleh sebagian besar masyarakat. Namun, letak strategis Nusantara sebagai jalur perdagangan internasional membuat wilayah ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Malaka, dan Aceh menjadi pintu gerbang interaksi dengan dunia luar, termasuk penyebaran agama baru, yakni Islam. Bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Melalui perdagangan. Awal mula interaksi Islam dengan Nusantara. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, India, dan Tiongkok datang ke Nusantara membawa barang dagangan seperti kain sutra, rempah-rempah, dan permata. Namun, mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga membawa serta ajaran Islam yang mereka anut. Mengapa perdagangan menjadi jalur efektif penyebaran Islam? Hal ini karena aktivitas perdagangan melibatkan hubungan sosial yang erat antara pedagang asing dan penduduk lokal. Dalam hubungan ini, para pedagang Muslim tidak hanya memperkenalkan barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam yang ramah dan universal. Peran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran budaya di Asia Tenggara, juga tercatat berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Meskipun belum menjadi kerajaan Islam, interaksi ini menjadi awal terbukanya jalur Islamisasi di wilayah Nusantara. Samudera Pasai. Titik awal Islamisasi di Nusantara. Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri pada abad ke-13 adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Malik Al-Saleh, Raja pertama Samudera Pasai, adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Samudera Pasai tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran Islam. Ulama-ulama dari berbagai wilayah datang ke Pasai untuk berdiskusi dan menyebarkan ajaran Islam lebih jauh ke wilayah lain di Nusantara. Penyebaran Islam melalui dakwah dan budaya lokal. Peran ulama dan sufi. Setelah Islam masuk melalui jalur perdagangan, peran dakwah menjadi kunci penyebarannya lebih luas. Para ulama dan sufi berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Metode mereka sangat bijaksana, yaitu dengan pendekatan budaya lokal. Contohnya, para sufi sering menggunakan seni, musik, dan sastra untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, tradisi-tradisi lokal seperti wayang kulit di Jawa diadaptasi untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Dakwah ini dilakukan dengan cara yang damai dan tidak memaksakan, sehingga Islam diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Wali Songo. Pusat dakwah di Jawa. Di Pulau Jawa,
peran Wali Songo sangatlah besar. 9 wali ini dikenal sebagai ulama yang berdakwah menggunakan pendekatan budaya. Mereka mengajarkan Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Jawa pada masa itu. Salah satu contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau tidak langsung menghapus tradisi lokal, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Metode ini membuat Islam mudah diterima dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Peran kerajaan-kerajaan Islam. Selain Samudera Pasai, muncul berbagai kerajaan Islam lainnya yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. 1. Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah runtuhnya Samudera Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam muncul sebagai pusat kekuatan Islam di Sumatera. Aceh menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. 2. Kerajaan Demak. Di Jawa, Kerajaan Demak menjadi pelopor kerajaan Islam pertama. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak aktif menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Jawa dan sekitarnya. Selain itu, Demak juga mendukung aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para wali Songo. 3. Kerajaan Ternate dan Tidore. Di wilayah timur Nusantara, Ternate dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam di Maluku. Raja-raja di kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam Islamisasi wilayah timur Indonesia. 4. Kesultanan Banten dan Cirebon. Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa Barat juga menjadi pusat kekuatan Islam. Banten sebagai pelabuhan strategis menjadi pintu masuk Islam ke wilayah barat Nusantara. Faktor keberhasilan Islam menjadi agama mayoritas. Keberhasilan Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia tidak terjadi secara instan. Proses ini berlangsung selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. 1. Pendekatan damai. Islam disebarkan tanpa paksaan. Para penyebarnya menggunakan cara-cara yang damai, yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. 2. Adaptasi dengan tradisi lokal. Islam tidak menolak tradisi setempat, tetapi menyesuaikan dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat merasa Islam bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang memperkaya kehidupan mereka. 3. Dukungan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam memainkan peran penting dalam mendukung penyebaran agama ini, baik melalui kebijakan politik maupun dukungan terhadap pendidikan Islam. 4. Jalur perdagangan yang strategis. Letak geografis Nusantara yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia membantu penyebaran Islam lebih cepat dan lebih luas. 5. Peran pesantren dan pendidikan. Pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam yang melahirkan ulama-ulama besar. Hingga saat ini, tradisi pesantren masih menjadi salah satu kekuatan Islam di Indonesia. Islam di era kolonial dan pasca kemerdekaan. Selama masa kolonial, Islam menjadi kekuatan spiritual yang menyatukan masyarakat dalam melawan penjajahan. Banyak tokoh Islam yang memimpin perjuangan, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Teuku Umar. Setelah kemerdekaan, Islam terus memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Meskipun Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila, mayoritas penduduknya adalah Muslim, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ini dapat disimpulkan. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara adalah kisah tentang toleransi, kedamaian, dan adaptasi budaya. Islam hadir di Nusantara tidak melalui paksaan,
tetapi melalui interaksi damai yang memperkaya budaya lokal. Demikianlah ulasan tentang bagaimana Islam pertama kali menyebar di Nusantara hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.